Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam doa keluarga hari ini, 29 April 2022 dengan tema Sebuah Cahaya Pencerahan. Sebelum memulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Sebagai lagu pembuka, mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 425 Berkumandang Suara dari Seberang ayat 1 dan 3. Mari kita berdoa sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kesempatan kami boleh membaca serta merenungkan firman-Mu. Hadirlah di antara hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat meresap ke dalam hati kami dan dapat menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, dalam nama Yesus kami meminta, amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada, di kesempatan berbahagia ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Kisah Para Rasul 1, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 1, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian
bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah sebuah cahaya pencerahan. Satu kali di rumah kita lampu listrik padam, maka biasanya kita akan segera mencari korek api, lilin, atau senter, atau penerangan yang lain. Tapi sekarang kita dengan mudahnya mengambil HP dan menyalakan HP kita karena di situ ada aplikasi senter yang siap untuk kita pergunakan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan adanya cahaya penerangan, maka kita bisa melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Bahkan kita juga bisa melakukan hobi kita, walaupun kita lakukan pada malam hari. Kita ingat atau kita tahu atau kita juga mengalaminya atau menjalaninya, biasanya ada yang melakukan olahraga bulu tangkis atau pingpong pada malam hari di gedung olahraga tertentu. Nah, itu menggunakan cahaya penerangan listrik di tempat tersebut. Nah, kalau pada siang hari ada sinar matahari yang dipergunakan atau biasanya juga membantu kita untuk penerangan sehingga kita tidak memerlukan cahaya listrik. Tetapi kalau di dalam gedung, cahaya listrik dipergunakan walaupun itu pada siang hari. Nah, itulah yang kita ketahui bahwa cahaya penerangan sangat dibutuhkan sekali untuk membantu kelancaran aktivitas kita untuk bekerja maupun berkarya. Tapi bagaimana dengan istilah yang disebut cahaya pencerahan? Ini berbeda dengan penerangan cahaya listrik atau sumber penerangan yang lain. Tetapi istilah ini lebih kepada sebuah istilah atau kiasan dari sesuatu yang membuka pikiran, wawasan, cara pandang seseorang. Nah, sesuatu ini bisa berupa ide-ide, perkataan-perkataan, nasihat-nasihat, pengalaman, perjumpaan, benda-benda, dan apapun yang semuanya bisa dilihat sebagai atau bisa dipandang sebagai sesuatu yang membukakan pikiran sebuah karya tertentu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjumpaan para murid untuk yang terakhir kalinya dengan Yesus Kristus, dalam peristiwa kenaikannya ke surga, para murid ternyata masih mengharapkan Yesus sebagai seorang raja yang akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Mereka meminta bukti nyata dari Yesus untuk terakhir kalinya menyatakan kuasanya sebelum betul-betul mereka tidak lagi bersama dengan Yesus dan Yesus pergi meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka telah menyaksikan sendiri Yesus terangkat ke surga, mereka masih berdiri terpana, menatap ke langit tertegun dan seolah-olah tidak percaya. Hingga sampai akhirnya malaikat sendiri yang mengingatkan serta menyadarkan mereka bahwa Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan murid akan datang kembali dan memberikan kuasa kepada para murid melalui Roh Kudus yang dijanjikannya. Rupanya perkataan malaikat inilah yang kemudian mencerahkan para murid untuk kembali ke Yerusalem, dan di sana mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama sambil menantikan saat yang di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas mereka. Mereka sadar apa yang harus dilakukan saat menantikan Tuhan, waktu Tuhan untuk berkarya atas mereka. Nah, demikian juga Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kita orang beriman yang dan percaya akan karya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dari dan oleh siapapun serta melalui apapun, Tuhan bisa memakainya untuk memberi cahaya pencerahan bagi kita. Sehingga kita memahami bahwa Tuhan hadir beserta dan berkarya dalam hidup kita. Barangkali bisa saja melalui peristiwa-peristiwa yang sederhana atau yang tidak kita perhatikan selama ini, justru menjadi cara yang dipakai untuk kita semakin diingatkan akan rencana Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Misalnya saja perkataan seorang anak atau seorang tua atau nenek atau kakek yang selama ini tidak kita pedulikan.
ternyata justru memberi pencerahan kepada kita untuk lebih sabar, untuk lebih peduli lagi akan hal-hal yang selama ini sekali lagi kita abaikan. Atau perjumpaan-perjumpaan kita dengan seseorang yang kemudian ternyata memberi kesadaran akan tugas dan tanggung jawab kita. Dan banyak lagi contoh yang rasanya kalau kita ingat-ingat dan kita perhatikan kembali, ternyata itu menjadi sebuah cahaya pencerahan untuk mengingatkan kepada kita akan tugas dan tanggung jawab, akan apapun yang harus kita lakukan dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah semua itu menjadi cara Tuhan pakai untuk menyadarkan kita, untuk kita kembali sadar dan ingat bahwa apapun Tuhan bisa pakai untuk kehidupan kita. Kiranya kita semakin dimampukan untuk melihat bahwa ada begitu banyak hal-hal yang ada di sekitar kehidupan kita yang kita mampu untuk memberikan, dan itu mampu memberikan kepada kita sebuah cahaya pencerahan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi hidup lebih baik lagi. Kiranya semua ini juga menjadi sebuah cahaya pencerahan dalam hidup kita. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang untuk menaikkan doa syafaat kami ya Bapa. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia, agar kami boleh dijauhkan dari agenda politik yang memanfaatkan isu SARA. Kiranya Tuhan tolong kami, lindungi kami semua, agar demonstrasi mahasiswa dan perbuatan jahat orang-orang yang ingin merongrong pemerintahan kami, Tuhan kiranya melindungi bangsa negara kami, dan kami juga boleh hidup dengan aman, tentram, dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa bagi Bapak Presiden bangsa Indonesia ini, Bapak Joko Widodo. Bapak kiranya berkati beliau agar mereka dapat memimpin bangsa negara kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Begitu juga dengan para pemimpin pemerintahan di mana-mana tempat, di daerah sekalipun, agar Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan perlindungan untuk memimpin bangsa Indonesia dengan arif dan bijaksana. Bapa di dalam surga, Bapa juga mau menolong, mempersiapkan bangsa Indonesia untuk mendapatkan presiden untuk periode 2024 yang akan datang. Dengan seturut dan kehendak-Mu ya Bapa, Engkau menyediakan pemimpin bangsa negara kami yang takut akan Tuhan dan penuh rasa tanggung jawab untuk memimpin bangsa Indonesia dengan penuh arif dan bijaksana. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa agar Polri diberi kemampuan melakukan keamanan dalam rangka Lebaran, di mana arus mudik begitu padat. Begitu juga tempat-tempat ibadah, mal, dan objek wisata, bandara, dan lainnya, agar tercipta situasi yang aman, sehingga kami, baik yang mudik maupun yang tinggal di tempat kami masing-masing, boleh mendapatkan keamanan, dan kami juga boleh hidup rukun, damai, karena kasih Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa syafaat kami yang kami minta dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penutup
Untuk doa keluarga hari ini, mari kita menyanyikan lagi dari Kidung Jemaat 341, Kuasamu dan Namamu lah, ayat 1 dan 3. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga saat ini. Kiranya kita semakin yakin dan percaya bahwa hal-hal yang ada di sekitar kehidupan kita, Tuhan Yesus pakai dan pergunakan untuk menjadi sebuah cahaya pencerahan bagi diri kita, sehingga kita dimampukan untuk melihat bahwa Tuhan Yesus senantiasa berkarya, beserta dan menyertai, memberkati kita semua, dan memampukan kita untuk menghadapi setiap pergumulan persoalan kehidupan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan dan memberkati kita semua. Amin.